Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, urazikuhum wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala ali baitihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah mengizinkan kita untuk sama-sama di sini mempelajari salah satu dari kitab hadis yang merupakan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan diwariskannya kepada kita umatnya. Alhamdulillah, salawat dan salam pula sentiasa pula mengiringi hendaknya apa yang atau majlis kita ini, dengan harapan mudah-mudahan selawat dan salam membuat kita tenteram mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kembali kita berdoa pula untuk para orang tua kita yang telah mendidik kita, kemudian para guru, alim ulama, serta saudara dan kerabat, teman-teman dan sahabat. Semoga yang masih hidup Allah berikan bimbingan, Allah berikan hidayah sampai hendaknya husnul khatimah. Dan yang sudah mendahului, mudah-mudahan Allah limpahkan kepadanya rahmat dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, atau khususnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang pada kesempatan ini kita belajar kepadanya. Kita masih dalam Kitabul Ghusl, kitab tentang mandi, dan ini adalah bab terakhir di Kitabul Ghusl, yaitu tentang penyebab wajibnya atau apa-apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika melakukan sebab wajibnya mandi. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab ghasli ma yusibu min farjil mar'ah. Bab tentang hukum apa yang bersentuhan dengan farj wanita. Artinya apa yang harus dilakukan oleh
seorang laki-laki terhadap anggota badannya yang bersentuhan dengan kemaluan istrinya. Ini berkaitan dengan masalah apakah yang keluar dari al-farj wanita itu hukumnya apakah najis atau bukan. Maka para ulama menyebutkan bahwa yang keluar daripada wanita juga seperti yang keluar dari laki-laki pada umumnya, yaitu ada mani dan itu suci, dan ada mazi yaitu najis, demikian juga dengan al-wadi. Adapun cairan-cairan lainnya yang tidak tercampur dengan yang najis, maka hukumnya adalah suci. Nah, sekarang dia melakukan hubungan suami istri. Apa yang mesti dia lakukan bila anggotanya bertemu dengan anggota daripada istrinya tadi? Secara spesifik juga sudah dibahas pada bab sebelumnya ketika bertemu dua khitan. Wallahu ta'ala alam. Imam Al-Bukhari dari zahir bab yang dia sebutkan, sepertinya beliau tidak mewajibkan mandi kalau tidak mengeluarkan mani, cukup dengan membasuh. Tetapi sudah kita sebutkan kemarin bahwa jamaahirul ulama, sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya wajib mandi walaupun tidak mengeluarkan mani, karena hadis innamal ma'u minal ma', air itu mesti diguyur dengan air adalah air mandi mesti karena ada air mani. Dan itu sudah dinasakh dengan hadis Abu Hurairah dan hadis Aisyah yang disebutkan oleh al-musannif pada bab sebelum ini, yaitu idzal taqal khitanani faqad wajaba al-ghuslu. Apabila bertemu dua khitan maka wajib mandi sekalipun tidak mengeluarkan mani. Dan sudah kita sebutkan bentuk-bentuknya kemarin. Hal-hal yang kadang-kadang orang melakukan hubungan tetapi tidak sampai pada titik klimaks atau tidak mengeluarkan mani karena beberapa sebab, ada karena penyakit atau karena tergesa-gesa tidak sampai pada klimaksnya, atau ada karena gangguan teknik, ya macam-macam lah ya, gangguan yang terjadi. Qala rahimahullah, hadatsana Abu Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar. Abu Ma'mar masyhur dengan kunyahnya itu Ismail ibn Ibrahim ibn Ma'mar ibn Hasan al-Huzali al-Harawi thumma al-Baghdadi al-Qadhi, salah satu dari imam penghafal dan perawi hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Qala hadatsana Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami hadis ini Abdul Waris yaitu Abdul Waris ibn Zakwan al-Ambari anil Husain, dan Husain al-Mu'lim al-Muqtib al-Basri. Naam. Qala Yahya, berkata Yahya, itu Yahya ibn Abi Katsir al-Yamami, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis di Basrah. Wa akhbarani Abu Salamah, berkata Yahya itu, dan dikabarkan kepadaku oleh Abu Salamah, dia tabi'i, meriwayatkan dari tabi'in. Sebagian mengatakan ini hadisnya mu'allaq, tapi
buktinya tidak ada. Buktinya Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sebagai hadis mausul. Apalagi di riwayat yang lain disebutkan bersambung tanpa ada kalimat ta'liq. Wa akhbarani Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. Jadi anak Abdurrahman bin Auf kenal kan? Lain. Salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan memiliki kekayaan yang melimpah. Ketika meninggal sehari tak selesai membagi harta warisannya. Padahal infaknya banyak. Kalau dia hitung dan kini mencapai lebih 700 miliar infaknya. Hah? Banyak rezekinya. Ya kan bisa bangun kamper itu kan? No, Ustaz. 700 miliar lebih. Subhanallah. Tapi dijamin masuk surga. Nah. Qala anna Atha ibn Yasar, bahwa Atha ibn Yasar Al-Khurasani juga riwayat tabi'i dari tabi'i. Akhbarahu, memberitahukan kepadanya, anna Zaid bin Khalid Al-Juhani. Wa Zaid ibn Khalid Al-Juhani, ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu, akhbarahu, memberitahukan kepadanya, annahu sa'ala Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Jadi di sanad ini ada riwayat tabi'in dari tabi'in, riwayat sahabat dari sahabat. Zaid bin Khalid berikan dari sahabat Nabi Utsman bin Affan dan dia juga sahabat radhiyallahu anhuma. Faqal, lalu dia berkata, Utsman berkata, bahwa Zaid bin Khalid berkata atau bertanya pada Utsman, ara'aita idza jama'a ar-rajulu imra'atahu falam yumni. Bagaimana menurutmu wahai Utsman, apabila seseorang bergaul dengan istrinya falam yumni, tapi tidak sampai orgasme, tidak sampai mengeluarkan mani. Qala Utsman, berkata Utsman, yatawaddau kama yatawaddau lis-salati wa yaghsilu zakarahu. Dia berwudu seperti wudu salat. Wa yaghsilu zakarahu, dan membasuh zakarnya. Qala Utsman, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis ini sama dengan hadis Abdullah bin Abbas yang mana di situ disebutkan baru wajib memakai air bila keluar air. Innamal ma'u minal ma'. Nah, Utsman radhiyallahu anhu mendengar itu juga dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Imam Al-Bukhari di sini dalam bab tidak secara tegas memilih pendapat di antara dua pendapat ini. Ma yusibu, sebagaimana juga dalam bab sebelumnya beliau juga mengatakan, apa katanya? Bab izal taqal khitanan, bab apabila bertemu dua khitan. Ala kulli hal wallahu taala alam, mungkin karena beliau menghormati pendapat yang lain. Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu si Zaid bin Khalid Al-Juhani bertanya lagi, fasa'altu an zalika Ali ibn Abi Talib. Lalu saya tanyakan pula hal demikian kepada Ali bin Abi Talib, sahabat lagi. Ini semuanya yang zaman-zaman surga ya tak? Nah, wa Zubair ibn Al-Awwam, dan saya tanya juga kepada Zubair ibn Al-Awwam, wa Talha ibn Ubaidillah, dan Talha bin Ubaidillah Al-Ansari juga, Al-Umawi juga dijamin masuk surga. Kemudian wa Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin
Ka'ab radhiyallahu anhum fa'amaruhu bidzalik. Semua mereka menyuruh hal demikian. Apa itu? Berwudu saja dan membasuh zakarnya bila tidak mengeluarkan mani. Qala Yahya, berkata Yahya, yaitu Yahya ibn Abi Katsir tadi, wa akhbarani Abu Salamah, dan saya diberitahukan pula oleh Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf tadi, anna Urwah bin Zubair, bahwa Urwah ibn Zubair akhbarahu, memberitahukan kepadanya, anna Aba Ayyub, bahwa Abu Ayyub akhbarahu annahu sami'a dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Ayyub Al-Ansari juga mendengarkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti berapa orang sahabat itu? Zaid bin Khalid. Siapa pertanyaan pertama tadi? Siapa tanya pertama dia? Utsman bin Affan. Sudah itu Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, tambah Abu Ayyub Al-Ansari. Meriwayatkan bahwasanya kalau tidak mengeluarkan mani maka cukup berwudu, kal amrul awal, seperti yang pertama tadi. Nah, sebagian ulama mengatakan hadis ini ma'lul, ada ilahnya, sebab keenam sahabat ini, mulai dari Utsman bin Affan, Abu Ayyub Al-Ansari, Zubair bin Awam, kemudian Talha bin Ubaidillah, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, memfatwakan sesuai dengan hadis Aisyah dan Abu Hurairah, bahwa walaupun tidak sampai klimaks, tidak sampai mengeluarkan mani, tetap wajib mandi. Berarti bertentangan pendapatnya dengan riwayatnya. Nah, bertentangan pendapatnya dengan riwayatnya. Mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Bertentangan pendapatnya dengan riwayatnya. Kalau saya anggap saya misalnya jadi perawinya, kemudian saya meriwayatkan dari Nabi wajib mandi, tapi pendapat saya tidak wajib mandi. Mana yang didahulukan? Hah? Mak, langsung kalau ampun nyabui langsung ya, tapi kalau sahabat tak tahu lah dia. Nah, tentu saja dalam hal ini khilaf juga di antara ulama. Ada yang mengatakan kita ikut yang dia riwayatkan, ikut yang dia riwayatkan, dengan alasan mungkin itu ijtihad dia. Ijtihad mereka berhadapan dengan dalil sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu perkataan Nabi, perbuatan Nabi lebih didahulukan. Yang lain tidak. Yang tidak mengatakan, tidak, kita ikut fatwanya. Apa sebab? Dia tidak mungkin berfatwa bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan kecuali dia punya ilmu. Kecuali dia punya ilmu bahwa hadis yang diriwayatkan ini sudah dinasakh. Sudah dinasakh atau ditafsirkan dengan hadis lain. Nah, tonton pilih yang mana? Bilanglah Ustaz dulu milih gitu ya. Jangan kami dulu milih, kami milih. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang wallahu alam pendapat kedua dalam masalah ini lebih kuat. Apa sebab? Di samping alasan mereka mengatakan kita mengikuti yang mereka fatwakan karena barangkali mereka ada ilmunya tentang itu, dan memang ada ilmu tentang itu, bahwa innamal ma'u minal ma' sudah dinasakh dengan hadis
dengan hadis yang sebelum itu kemarin, hadis Aisyah dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka fatwa para sahabat ini walaupun bertentangan dengan riwayat mereka di sini, tapi sesuai dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga dan Muslim. Oleh sebab itu maka wallahu alam kemungkinan besar fatwa mereka itu tidak seperti yang mereka riwayatkan, karena mereka tahu bahwa itu sudah dinasakh. Bahwa itu sudah dinasakh. Oleh sebab itu maka kembali ke hadis yang kemarin, bahwa apabila bertemu dua khitan, wa iza jalasa ala syu'abi al-arba, apabila dia sudah berada di atasnya, thumma jahadaha, kemudian dia berusaha keras untuk sampai ke puncak, faqad wajabal ghuslu, maka sudah wajib mandi sekalipun belum sampai pada titik klimaksnya. Ya, tidak sampai itu bisa karena penyakit. Tidak bisa dia ejakulasi namanya, atau tidak bisa dia menyempurnakan. Ada kadang-kadang karena penyakit atau karena gangguan teknis. Ya, tiba-tiba misalnya ada orang minta tolong kan, atau tiba-tiba paket datang. Mana tahu kan, kalau dulu sekarang paket kan, seperti yang terjadi pada zaman Nabi SAW dulu. Dia sahabat dipanggil oleh Nabi di depan rumahnya. Assalamualaikum ya fulan. Ya, mendengar Nabi yang manggil tentu dia tidak akan lengah. Ya, karena tidak boleh lambat-lambat kalau Nabi yang manggil. Akhirnya dia berjalan sambil memperbaiki sarungnya. Nabi jadi paham, la'allana ajalnak, mohon maaf kami membuat kamu tidak menyempurnakan pekerjaannya, mohon maaf kami membuatmu tergesa-gesa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi wallahu ta'ala bahwa fatwa mereka al-ma'u minal ma' itu adalah sebenarnya rukhsah yang dulu Rasulullah SAW berikan rukhsah pada awal Islam, pada awal Islam. Adapun setelah di akhir-akhir maka hukum tersebut dinasakh. Wallahu taala a'lam. Baik, jelas kaum muslimin? Ya, insyaallah jelas. Baik. Kemudian masuk ke hadis yang kedua. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah memperjelas pendapatnya. Qala hadatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad, yaitu Musaddad ibn Musarhad ibn Mustarbal ibn Mustawrid Al-Basri. Beliau ini adalah orang pertama yang menulis kitab Al-Musnad di Basrah. Thiqatun thabt. Qala hadatsana Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya. Yahya mana dulu kan? Jadi Yahya juga Yahya. Yahya ibn Sa'id Al-Qattan atau Yahya ibn Ma'alik. Jelas tak mungkin. Nah. Baik, wallahu taala alam. Ini Yahya ibn Sa'id Al-Qattan an Hisham ibn Urwah, dari Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi. Naam. Qala akhbarani abi, telah diceritakan kepadaku oleh bapakku. Bapaknya siapa? Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi, yaitu salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in ala ittifaq. Ya, beliau adalah salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Madinah kan banyak para faqihnya. Nah, yang paling faqih di antara semuanya itu adalah ada 7 orang. Salah satunya adalah Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi, yang bapaknya adalah Zubair ibn
Awam, hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala akhbarani Abu Ayyub, telah menceritakan kepada kami Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa nama Abu Ayyub? Zaid bin Khalid. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ini sahabat yang dapat kemuliaan Nabi menumpang di rumahnya di awal hijrah ke Madinah, sampai Nabi alaihi salatu wassalam selesai membangun masjid dan membangun rumah-rumahnya di samping Masjid Nabawi. Qala akhbarani Ubay ibn Ka'ab, telah menceritakan kepadaku Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay ibn Ka'ab adalah seorang ahli qiraat di zaman sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau salah satu imam Masjid Nabawi, salat tarawih di Masjid Nabawi, khususnya setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatukan seluruh jamaah dengan satu imam, sehingga lahirlah bid'ah hasanah. Ini lahirlah bid'ah hasanah. Ini menurut ahli bid'ah. Menurut ahli sunnah ini bukan bid'ah hasanah, tapi dia ada sunnah yang dihidupkan kembali. Dari sisi manapun dia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi jumlah rakaatnya yang lebih dari 11, kan 20 katanya ya, itu sunnah Nabi, karena dalam hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan lainnya, Nabi katakan salatul laili masna masna, salat malam itu dua rakaat. Nabi tidak membatasi jumlahnya, jumlahnya. Adapun hadis Aisyah bahwa Nabi tidak menambah dan tidak mengurangi dari 11 rakaat di Ramadan atau di luar Ramadan, itu adalah kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ternyata juga Nabi ada menambah. Kadang Nabi sholat 13 rakaat, bukan 11. Karena beliau kadang sholat sebelum salat di awal salat malamnya 2 rakaat ringan. Orang kadang-kadang menyebutnya dengan salat iftitah. Nah, salat iftitah yaitu memulai salat malam. Dan Nabi juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau salat setelah witir 2 rakaat pula. Salat setelah witir, ala khilaf di antara ulama dalam masalah ini, apakah salatnya itu setelah azan atau sebelum azan subuh. Nah, bagi yang mengatakan sebelum azan subuh, bahwa beliau juga salat lebih dari 11 rakaat di Ramadan atau di luar Ramadan. Jadi kalimat tidak ditambah itu adalah lil ghalab, artinya kebanyakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 11 rakaat baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah, berarti dari sisi jumlah rakaat sunnah Nabi juga lebih dari 11 rakaat. Dari sisi apa lagi? Dilakukan secara berjamaah. Bahwa salat tarawih dikatakan tarawih bila dilakukan berjamaah. Kalau tidak berjamaah, salat apa namanya? Kalau sebelum tidur, qiyamul Ramadan. Antum salat sendiri di rumah atau dengan keluarga di rumah, itu bukan salat tarawih, tapi salat qiyamul Ramadan. Kalau sebelum tidur, kalau setelah tidur, namanya salat tahajud. Kalau namanya salat tahajud, masuk juga bagian qiyam Ramadan. Nah, kalau antum salat witir, masuk juga dalam qiyam Ramadan, dan itu adalah salat terakhir. Berarti tarawih boleh katakan tarawih kalau berjamaah. Nah, ada enggak berjamaah orang zaman Nabi salat tarawih?
Ya kan kau sampai kalau tidak nak tiada tarawih zaman Nabi dah. Ada tak tarawih zaman Nabi? Ada. Baik yang diimami oleh sahabat secara berpencar-pencar, artinya beberapa jemaah, situ jemaah, sini jemaah, dah, ataupun yang diimami Nabi langsung, semuanya ikut Nabi juga ada. Berarti ada bid'ah di situ. Tidak juga dari sisi pelaksanaan berjamaah juga tidak ada bid'ah hasanahnya. Kemudian dari sisi dikumpulkan dengan satu imam, juga bukan juga bid'ah hasanah, tapi dia adalah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam yang sudah pernah terlaksana di masa beliau masih hidup. Cuman kenapa beliau tidak teruskan? Takut diwajibkan. Berarti sekarang tidak tahu diwajibkan? Tidak, karena wahyu sudah terputus, syariat sudah sempurna. Maka ini juga bukti bahwa menambah-nambah, merubah-rubah tidak ada izinnya. Tidak ada izinnya. Tapi banyak ulama yang buat. Ulama itu nanti kalau main nanti kalau main nanti kalau dapat Allah SWT, karena dia tidak berdasarkan dalil. Kalaupun ada dalil, kadang dalilnya bukan pada tempatnya. Kadang dalil opong je lah, lalu nanti kalau apa bisa diopong, kalau apa jangan apa boleh, pokok dan bisa maupongnya. Ini dalil kadang-kadang dikerjakan dulu baru carikan dalil. Lalu apa kata Umar kok dibilangnya nikmatil bid'atu hazihi? Makanya para ulama mengatakan, seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa ma'lumun fi lisanil Arab annal bid'ata bid'atani. Sudah dimaklumi dalam bahasa Arab, bid'ah itu terbagi dua secara bahasa, mazmumah wa mahmudah. Ada yang tercela, ada yang terpuji secara bahasa. Iya. Artinya ini secara bahasa sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus. Maka dikatakan oleh Umar, nikmatil bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah yang bagus itu adalah ini secara bahasa. Secara syar'i dia tidak ada yang melanggar syariat. Wallahu taala a'lam. Baik, kok sampai di situ tadi? Gara-gara Ubay bin Ka'ab ya, imam salat tarawih. Khususnya telah di masa Umar radhiyallahu taala anhu, dia imam tunggalnya radhiyallahu anhu. Mana tidak sampai Allah saja kirim salam kepadanya. Allah saja kirim salam pada Ubay bin Ka'ab. Itu pernah terima? Nah, Allah saja kirim salam sama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Masuk waktu? Masuk ya? Kita azan dulu. Nanti kita sempurnakan selepas azan. أشهد أن
asyhadu an la ilaha hayya 'alas shalah la haula hayya 'alas shalah la haula hayya 'alal falah la haula hayya 'alal falah la haula Allahu akbar Allahu akbar Allah Allah la ilaha illallah wa nashhadu an la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala akhbarani Ubay bin Ka'ab, bahwa Abu Ayyub bercerita, telah menceritakan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, annahu qala, dia berkata, ya Rasulullah, iza ja'ma rajulul mar'ata falam yunzil, apabila seorang laki-laki berhubungan badan dengan istrinya atau dengan seorang wanita, mungkin hamba saya ya, falam yunzil, tapi tidak mengeluarkan mani. Qala yaghsilu ma massal mar'ata, dia membasuh yang menyentuh wanita itu, yaitu zakarnya. Thumma yatawadda, kemudian berwudu, wa yusalli, dan salat. Hadis ini juga sama dengan hadis sebelumnya tadi, yaitu cukup dengan bersuci dari hadas kecil. Seolah-olah dia mengatakan bahwasanya hadasnya bukan hadas besar. Baik, tetapi ini wallahu taala alam. Nah, bahwasanya melakukan hubungan suami istri itu hadas besar atau hadas kecil. Asalnya adalah hadas besar. Nah, tergantung sekarang mana yang menyebabkan hadas itu, berhubungankah atau keluar manikah. Bagi yang mengatakan keluar mani, maka dia tidak wajib mandi. Tapi bagi yang mengatakan dia karena berhubungan, maka wajib mandi. Dan masing-masing dari keduanya ada dalilnya. Yang mengatakan mesti mandi karena keluar mani, buktinya kalau orang itu mimpi berhubungan lalu tidak basah, wajib mandi atau tidak? Tidak wajib mandi. Berarti yang mewajibkannya adalah keluar mani. Tetapi di satu sisi, siapa yang berhubungan suami istri lalu tak keluar mani, di hadis yang lain Nabi katakan wajib mandi. Seperti hadis Aisyah. Itulah makanya kalau dipakai kalau tidak umur, ikut mesti tagang basuh. Kalau tidak, kalau mandi tidak mandi nantinya. Ikut tidak, asal basuhnya wajib mandi. Kan tidak sebagai kedua orang. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa mengamalkan hadis Aisyah, yaitu bila bertemu dua khitan, dan hadis Abu Hurairah, itu lebih sharih dalalahnya, lebih sharih dalalahnya. Sedangkan yang hadis innamal ma' minal ma' itu bil mafhum atau bil mantuk, tapi mantuk hadis Aisyah lebih jelas.
bahwa apabila bertemu dua khitan wajib mandi. Adapun mimpi ini hukumnya lain pula. Hukumnya lain. Sebab kalau seandainya itu dipakai, maka orang berhubungan nanti tidak wajib mandi. Padahal Nabi sudah jelaskan bahwasanya bila bertemu dua khitan wajib mandi. Oleh sebab itu wallahu alam, khilaf ini sebenarnya sudah masyhur sejak zaman sahabat sampai zaman tabi'in sampai zaman imam yang empat. Apa Imam Al-Syafi'i mengatakan, kami memandang dan sesuai dengan pendapat jamaahir ulama, sebagian besar ulama, bahwa bila bertemu dua khitan wajib mandi walaupun tidak mengeluarkan mani. Walaupun banyak ulama yang berbeda pendapat dengan kami dalam masalah ini, kata Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaihi. Baiklah kaum muslimin. Nah, kata Imam Al-Bukhari, qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah yakni Imam Al-Bukhari, wal al-ghuslu ahwat, mandi lebih hati-hati. Ya, apa maksud beliau mandi hati-hati? Artinya dalam pengamalan agama, sebab orang yang tidak mandi karena tidak keluar mani tapi berhubungan suami istri, masih ada syubhatnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau dia mandi, masih ada khilaf lagi? Ada khilaf lagi? Tidak. Nyata dia mandi itu khilaf tinggi lah mandi. Kan ya? Samurnya orang demo, tidak bayar gaji, lah bayar gaji, demo je lah. Lah bayar gaji kan tak demo je lah. Jadi menghilangkan khilaf itu lebih hati-hati. Makanya Allahu alam, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di sini walaupun terkesan beliau tidak mewajibkan, tetapi beliau menganjurkan. Terkesan tidak mewajibkan, tapi beliau tetap menganjurkan untuk menghilangkan khilaf tadi. Wal ghuslu ahwat wa zakal akhir, dan inilah pendapat terakhir atau hukum terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia tunjukkan hadis itu dinasakh oleh hadis yang mewajibkan mandi. Wa inna ma bayyana liikhtilafihim, kami sengaja menjelaskan ini, tidak cukup dengan hadis yang kemarin saja, untuk supaya diketahui bahwa terjadi khilaf di antara para ulama. Artinya menambah ilmu kita. Sebab ada yang mengklaim seperti Imam Ibnul Arabi mengklaim tak ada khilaf sama sekali masalah ini kecuali oleh Daud Al-Zahiri. Kan itu masalahnya. Kan banyak kita klaim sekarang kan, ini ijma' ini, tiba-tiba khilafnya banyak rupanya. Ini kan kita sering. Makanya Imam Ahmad sangat mewanti-wanti, memperingatkan jangan sembarang menukil ijma'. Sebab kalau kita sudah menukil ijma', kita otomatis salahkan orang. Salahkan orang. Tetapi ketika kita tahu bahwa di sana ada khilaf, akhirnya kalau ulama dulu boleh khilaf, kenapa kita tidak boleh khilaf? Cuman kita tetap mengkaji mana yang paling teliti, mana yang paling hati-hati, dan itu yang kita ikuti, karena kita ingin selamat. Kita ingin menjadi orang-orang yang jangan sampai ulama babantah atau gede awak. Gitu ya. Kalau apa kau jong bantah ulama atau gede awak, kan ya. Lalu datang akhir tahun baru, tak terbantah sahabat, tak terbantah tabi'in, tak terbantah ulama yang ambil dia. Kini lah awak buat acara-acara, apa bantah ustaz kini sama ustaz dia. Kalau itu tinggal aja. Baik acara pergantian tahun atau zikir khusus akhir tahun atau apapun. Nah, itu tak boleh ngaji langnya. Lain ngaji contoh biasa orang tahu ya. Kalau topik mas tahun itu kaji tentang hijrah, tak masalah. Tapi bukan dikhususkan sebagai munasabah. Nak nyanyi ngaji, nyanyi nomor itu tabligh akbar buat nyanyi.
Kan ada gitu kan. Nah, memang sabda Akbar sudah rencanakan bukan karena munasabah itu, tapi itu waktunya. Iya, sepanjang tahun kan kita ada jadwal. Nah, ada waktu itu kosong di waktu tertentu. Jelas ya. Dulu lewat bulan Rabiul Awal, dah masuk Rabiul Awal. Safar bu ya, bulan Safar pun ada kelokek lah ya. Telah budak boleh ti ustaz dia. Dah jauh ni banyak pertanyaan tu. Kan iya? Kan iya? Jadi lah banyak pertanyaan. Jadi kojo-kojo jangan sampai membuat ustaz bantah. Kan iya? Kadang gara-gara itulah berbeza lu cara menanggapi berkorol. So, dan kalau undang sok gay kan, ada tengok sosok perlu kadang Allah manfaat so ya, maslahat so. Tak pernah sampai waktu situ udah berdakwah, sudah itu dibuka peluang itu. Kira-kira dimanfaatkan atau enggak? Tanya ke Usman aja, tak boleh dia dah. Di Usman je lah ngajinya, dia punya nak belajar lainnya. Terus tanya ke Ahmad, Ustaz ni, payah saya mau mencendeko ke, wah saya kira masuknya kan ya? Atau masuk dan timbang mana, timbang enggak? Timbang Ahmad, wangi Usman. Timbang Usman, ketinggian di Ahmad. Mana aja? Akhirnya jangan sabarin ke Usman tak sampai ini. Jadi kadang-kadang itu gara-gara amalan-amalan kita. Jadi kadang-kadang para ulama atau para ustaz payah untuk mengambil sikap. Allah musta'an. Ya sih? Jangan dengan bodoh nanti dah. Okey. Nah, dulu di waktu zaman sahabat, tabi'in, imam yang 4, tak lama mereka isu-isu kan datang bulan Rabiul Awal. Nah, kita tahu saya isu. Sekarang ya, kadang awak misalnya di lembaga resmi pemerintah, sah? Itu semua awak deh. Kalau enggak, kalau main. Kalau main, mereka Usman tak lebih bawa main dia lah. Nah, jadi kadang-kadang ada hal-hal yang akibat daripada itu. Nah, pekerjaan masyarakat atau umat kadang-kadang membuat hal-hal yang membuat para ulama berselisih dalam menanggapi hal tersebut. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kami juga berbeda pendapat dalam masalah ini. Walaupun yang sahih wallahu alam adalah wajib mandi sekalipun tidak mengeluarkan mani. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, Imam Syafi'i Al-Bukhari sengaja menyebutkan hadis ini supaya orang tidak sembarang mengklaim bahwa masalah ini tidak ada khilafnya. Ada khilafnya. Masyhur sejak zaman sahabat, di masa tabi'in, masa tabi'in sampai masa para imam yang 4. Mungkin sampai hari ini mungkin masih ada juga, sah? Mungkin juga ada sampai ada. Karena yang mengikut mazhab Zahiri sampai ini masih ada. Masih ada. Tapi yang umumnya fatwa yang difatwakan oleh para ulama seluruh dunia hari ini, bila sudah bertemu laki-laki dan perempuan maka wajib mandi dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan dalam hadis sebelumnya. Baik, barangkali sampai di sini. Mungkin besok masuk ke, kalau urutan kitabul haid. Tapi bapak-bapak ini tak mau dibahas kitabul haid katanya. Lompat saja ya. Bagus sekali kita bertayamum aja kita. Ya, selesai mandi langsung tayamum. Tapi takut nanti ibu-ibu komplain dia, masa bab kami dilewati saja katanya. Bahkan Imam Ahmad bilang, saya 8 tahun mempelajari bab haid ini baru paham katanya. Mak, 8 tahun pula Imam Ahmad. Awak termasuk 80 tahun tu pun? Tak. Kita minta yang dia pahami itu kita ambil gitu. Ya tak. Ini kan memulai, ini kan awak lah tinggi memanfaatkan apa yang mereka tuliskan, yang mereka jelaskan. Jelas ya? Mereka dulu kan langsung dari Quran, dari hadis ya kan, istimbatnya, ditelitinya, nanya ke amak-amak ke, dua-dua, sudah apa ikut itu kan. Kalau kita kan tak bocor yang mereka tuliskan. Alhamdulillah. Jadi walaupun aja, aku sama 7 capek sudah. InsyaAllah ta'ala. Tapi kalau tentu Imam Bukhari wangi ke awak.
Adalah lah dia ada nyusul kalian dia mandai kalian ni dah apa je dah kalau lampek siap insyaallah atau lampek dulu suap wajah kuih lah ya insyaallah semasa-masa kata tiarnya hampir bab semalam kalau saya cakap bantal sampai selesai. Tapi dulu dia Malaysia kan kadang 3 bab, 4 bab, 5 bab semalam. Nah, jadi hadis kadang saya semalam tu kadang boleh sampai 20 hadis. Ya tapi ya contoh hadis ya baca sekena jalan baca sekena jalan. So bisa aja buatnya. Sah? Dengan catatan tonton capek faham. Nah, itu aja dia. Capek faham. Ini termasuk Jordan kadang kata berkata, orang per orang, langkah per langkah, itu misalnya. Nah, ala kulli hal, ambo setuju je tak masalah. Kita tengok lah ya. Ambo telah ulang sodol ya. Kalau lihat sodol tak masalah tinggal lah, awak tinggal untuk sementara. Baik, sama je kan awak ambil kita bertauhid Sahih Bukhari kan di Pulau Payung kan. Nah, karena contoh tadi bilo kan sampai ke tauhid nanti selesai kan. Nah, jadi karena pembahasan tentang tauhid hari ini sangat urgen sekali. Karena orang banyak bertauhid dengan pemikiran dan perasaan. Padahal ada Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi dan riwayat daripada para sahabat. Baik, ujian dalam pun. Nah, sudah dulu ya. Sampai jumpa kembali insyaallah di 2 pekan yang datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.